Akhirnya saya tanya, ada apa Pak? Oh itu, ada malaikat digebukin gitu. Jadi malaikat diikat di pohon, terus kemudian digebukin. Saya lihat, loh malaikat apa? Ternyata betul. Nggak percaya? Salaman dulu. Percaya nggak cerita saya tadi? Pernah nggak Abi selama jadi jemaah dengar ada kitab Sanhedrin? Belum. Padahal kitabnya ada. Pada malam Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Dan seorang juru bicara keluar di hadapannya selama 40 hari sambil berseru di depan umum, Yesus orang Nazaret akan dirajam karena ia melakukan ilmu sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang Yahudi. Paskah itu bukan kebangkitan. Justru pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang mayatnya Nazaret yang digantung. Berarti bukan orang disalib, udah jadi mayat, udah mati karena membunuhnya dengan cara dirajam. Rajam tahu nggak? Di lembar batu itu kan. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa, dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanullah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sore hari yang indah karena Ustadz Kainama tidak jadi mencalonkan gubernur karena tidak memiliki kendaraan politik. Jadinya beliau hari ini hadir di sini dan untuk klarifikasi terkait gagalnya beliau pencalonan politik. Pencalonan gubernur. Tetapi bukan itu, para hadirin sekalian, bahwa pada hari ini ada saudara kami akan dapat keluarga baru. Amin ya Allah. Saudara baru. Atas nama Abi Chandra Wijaya, Pak. Abi Chandra. Iya. Abi Chandra Wijaya. Abi Chandra Wijaya. Chandra Wijaya itu adalah pemain bulu tangkis. Masih ingat nggak? Siapa, Pak? Chandra Wijaya. Tony Gunawan. Tahu nggak? Nggak tahu saya, Pak. Wah, itu Iya, waktu kayaknya, Pak. Juara Olimpiade. England, juara Thomas Cup. Iya, waktu Olimpiade, Ustaz. Berduaan itu, Chandra Wijaya sama Tony Gunawan. Tommy Gunawan. Jadi dulu ada pemain bulu tangkis Chandra Wijaya gandengan sama Tony Gunawan. Itu kalau sudah main bulu tangkis seperti main gitar itu. Berdua itu. Satunya nangkis, satunya hadap sana gini. Das. Musuhnya sampai bingung itu, panik.
Yang satunya kayang, satunya wah itu pokoknya. Baik, Ananda usia berapa saat ini? 27. 27. Asli mana? Asli Kediri, Asli Kediri. Tapi saat ini domisili di Bekasi. Bekasi. Oke, baik. Dari agama mana ini? Kristen, Pak. Kristen apa? Ya, Kristen Protestan. Protestan, gerejanya boleh disebut nggak? GMS sih, Pak. Mawar Saron. Oh, Mawar Saron almarhum banyak dakwah, ya Allah. Iya, iya. Ananda ini bawa data? Data apa, Pak? KTP, Oh, bawa. KK, semua. Wow, ini untuk memastikan bahwa bukan akun klonengan. Karena dikira itu pasti settingan, itu pasti settingan. Pemirsa, kalau ada pensyahadatan settingan, itu bisa dilaporkan loh. Betul. Hoax. Karena apalagi yang berbau agama kan? Betul. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan agama, yang settingan, hoax itu ini ada KTP-nya ya, ada KTP-nya. Kami tidak pernah berbuat settingan ya, syahadat settingan tidak ada. Mesti soalnya kemarin yang Sonia itu, syahadat Sonia itu Enggak. di bawahnya kayaknya ini settingan. Soliana itu Iya, ya Allah. kayaknya ini settingan enggak? Itu ada yang komentar gitu. Gitu. Jadi mohon maaf kami tidak pernah berbuat settingan ya. Syahadat ya syahadat gitu. Buat apa ada syahadat settingan? Baik. Asli kota Kediri. Namanya Abi Chandra Wijaya. Abi itu adalah bahasa Arab loh. Bahasa Arab. Artinya tahu? Ayah, Pak. Ayah. Bagaimana nama Arab tapi ini agama Kristen? Wah, kurang tahu saya, Pak. Dulu mungkin papa kali ya. Papa yang Iya. ngasih nama. Papa sama ibu, ya. Papa Muslim. Kalau ibunya? Ibu Kristen. Papa masih hidup? Sudah meninggal, Pak. Meninggal? Iya. Meninggal dalam keadaan Sakit sih, Pak. Kristen atau Islam? Muslim. Meninggalnya Muslim? Iya. Oke. Jadi Pak Abi Chandra ini punya riwayat Papa Muslim, jadi tidak terlalu ini ya, Iya. tidak terlalu maksudnya asing nanti ya? tidak terlalu asing Iya. gitu. Baik, Ananda sudah mengetahui tentang Islam sebelumnya? Sedikit sih, Pak. Sedikit-sedikit, Soalnya dibawa aja. kan Gimana itu? ya sedikit-sedikit sih, Pak. Kan soalnya kan keluarga sama keluarga teman-teman kan banyak yang Muslim juga. Gitu sih, Pak. Ananda sudah tahu tentang Yesus itu siapa? Yesus udah tahu, Pak. Kalau di Kristen apa? Sebagai itu juru selamat kita, juru selamat sih, Pak, dulu. Iya. Kalau yang di Islam? Di Islam setahu saya Nabi Muhammad ya, Pak. Enggak, maksudnya Yesus itu Nabi sebagai Isa apa? ya? Nabi Isa. Baik. Penting, perlu kami sampaikan bahwa kisah berikut ini belum pernah terjadi dan bukanlah fakta, hanya sebagai analogi dan kajian edukasi saja untuk mempertajam ilmu logika dan akal sehat kita semuanya. Oh ya, tadi saya mohon maaf ya. Ya. Saya mohon maaf atas keterlambatan tadi. Oh iya, iya. Aslinya janjian jam 4, akhirnya janjiannya jadi jam 4:30 sore. Karena tadi iya. Tadi janjian sih, Bu, 4:30 akhirnya. Iya. Karena tadi ada kendala macet. Jadi ada jalan ditutup sampai ditutup portal dan rame. Saya panik, saya lihat ada apa ini rame. Orang pada di jalan tumpah ruah gitu. Akhirnya saya ke situ, saya keluar dari mobil. Ada apa kok rame? Saya penasaran kan. Demo bukan, kalau demo kan bawa bendera kan. Akhirnya saya tanya, ada apa, Pak? Oh, itu ada malaikat digebukin gitu. Jadi malaikat diikat di pohon, terus kemudian digebukin. Saya lihat, loh, malaikat apa? Ternyata betul, ada malaikat digantung di pohon, disiksa, digebukin. Ya tadi, ini peristiwa tadi. Oh iya, yang berarti ini bohongan itu. Enggak, Bapak percaya nggak sama cerita saya? Oke, bingung sih, Pak. Bingung ya? Iya. Percaya nggak? Percaya nggak dengan cerita saya tadi macet di jalan gitu, ada malaikat digebukin, digantung di pohon? Kalau percaya sih enggak sih, Pak, ya, Pak ya. Enggak ya? Enggak percaya? Salaman dulu. Percaya nggak cerita saya tadi?
Itu bohong apa enggak? Saya tadi kan terlambat janjian Iya. akhirnya karena tadi memang ada malaikat digantung di pohon. Percaya nggak? Meyakinkan sih Pak. Meyakinkan. Meyakinkan sih. Tapi percaya nggak itu? belum percaya sih Belum Pak. percaya. Oke. Apalagi Bapak kalau Tuhan nggak coba Oh. Bapak buka di Kisah Para Rasul. Masih ingat cara buka Alkitab nggak? Kisah Para Rasul 5 Kis, ada itu kis. ya 5 ayatnya 30. Jadi Pak Abi Chandra Iya. nggak percaya sama cerita saya itu, tapi ada kisah yang lebih tragis. Ada Tuhan digantung di kayu salib, dibunuh. Tapi orang percaya sama saya, tapi nggak percaya Pak Abi. Percaya nggak sama ini? Ada Tuhan, tadi kan malaikat, Iya. ya kan? Malaikat digantung di jalan tadi menuju Bekasi tadi ini, gantung di kayu, di pohon, dibunuh sama orang. Tetapi ada cerita lagi, Tuhan digantung di kayu salib, dibunuh. Iya. Percaya mana? Saya sama atau ini? Kayak nggak bisa semua deh. Tidak percaya semua. Tapi ini menariknya Pak Abi, ada kan Bible itu kan ada versi-versi ya. Iya. Tahun sekian, terbitan tahun sekian, sekian. Itu Bapak bisa baca ya. Ada yang terbitan tahun ini namanya WBTC Draft ya, WBTC Draft. Kok bisa dapat ini? Coba di versi paralel. Pemirsa bisa ikuti ya, bisa ikuti saya. Jadi ketiknya Kisah Para Rasul spasi 5.230 ya. Terus kemudian muncul nanti pilih yang versi paralel atau ketiknya begini. Kisah Para Rasul spasi 5.230 spasi versi paralel. Nanti keluar Alkitab Sabda ini seperti ini. Alkitab Sabda, saya terangkan. Nah ini. Nah, nanti pilih yang bahasa Indonesia ini. Nah, pilihnya yang bahasa Indonesia, diklik yang merah ini, bahasa Indonesia. Nanti keluar yang terbitan WBTC Draft. Ini, WBTC Draft. Coba akan dibacakan oleh Ananda. Yang WBTC Draft. Yang keras bacanya apa? Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus dari kematian. Dia yang kamu bunuh dengan menggantungannya pada sebuah pohon. Jadi Yesus itu digantung di pohon loh, dibunuh di sana. Sementara Bapak tadi tidak percaya sama kisah saya, ada malaikat digantung di pohon dibunuh. Tapi ini ada kisah ini dan itu Bible. Sebelum ke Ustadz Kainaman dan Ustadzah Etika, saya menyampaikan tentang satu quotes dari John Shelby Spong, mantan pastor, uskup ya, mantan uskup. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang tidak mungkin ketika ada seseorang yang berakal sehat sementara dia beragama Kristen. Jadi Pak Abi Chandra, selamat, Anda telah menggunakan akal sehat. Anda tidak percaya dengan cerita saya ada malaikat digantung di pohon tadi, lalu rame sampai orang-orang di situ nutup jalan dan lain sebagainya karena Anda menggunakan akal sehat. Kepada siapa dulu? Ustadzah Etika atau Ustadz K dipersilahkan. Syukran katsiran satipung Bunda Etika Ustazah dan saudaraku Abi Chandra Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Ustadz Ipung itu adalah satu seperti kisah analogi ya. Analogi, penggambaran gitu ya. Yang tidak disangka-sangka sebetulnya. Tidak disangka orang. Apa? Macet, saya turun, saya tanya orang, kenapa? Malaikat digobugin, pecah-pecah, digantung. Lihat, betul ada malaikat digantung.
Ada orang seperti Ustadz Ipung misalnya bercerita kepada orang lain, aku macet, tanya lalu ada orang bilang ada malaikat digantung. Dan orang yang mendengarkan cerita orang ini tidak melakukan verifikasi, gitu, ya kan? Tidak. Wah, di mana ada malaikat? Di sana. Waduh, malaikat. Dia telan saja. Peristiwa yang Ustadz Ipung barusan Abi ceritakan itu, ya, itu sudah terjadi 2000 tahun, Bi. Dan tidak pernah ada yang verifikasi hal tersebut. Tidak pernah ada yang, bukan saya bilang berani ya, tidak pernah ada yang tergerak sedikit pun untuk memverifikasi hal-hal seperti itu selama 2000 tahun. Bayangkan. Dan yang lebih parah adalah kisah 2000 tahun ini bukan malaikat, Tuhan. Afan, boleh pinjam mic-nya dulu ke Ustadz Ipung. Ustadz Ipung tolong ketik Sanhedrin 43A nomor Jadi, 20 yang kemarin pemirsa, dibahas sama Ustadz. Pemirsa, mohon izin. Biasanya ada orang protes, itu orang mau syahadat, mbok ya langsung disyahadatkan. Tidak, di Australia itu kalau ada orang mau bersyahadat, itu ada imam. Iya. Pasti bertanya di sana, ada syekhnya. Anda bersyahadat kenapa? Lalu dia menjawab, oh saya karena suka melihat orang Islam itu baik, orang Islam itu lembut, orang Islam itu cinta damai dan seterusnya. Anda pulang dulu, pelajari Islam dulu. Nanti kalau Anda sudah belajar Islam dengan baik, kembali ke sini atau belajar di sini, tidak apa-apa. Bukan, jangan sampai Anda masuk Islam karena melihat orang Islam itu baik, tapi begitu dia tidak baik lalu kemudian Anda kembali ke Kristen, begitu. Iya. Nah, itu adalah SOP pensyahadatan di Australia. Itu sudah umum di sana. Iya. Nah, sedangkan Pak Abi Chandra datang ke sini itu punya sakit jantung tidak? Tidak. Nah, tidak. Jadi insya Allah ya, sehat-sehat. Jadi nanti sampai bersyahadat. Jadi Amin. sebelum bersyahadat itu sudah yakin nanti 100% itu kan. Iya. Nah, kemudian kecuali ada orang sakit di rumah sakit, langsung kita syahadatkan. Iya. Nggak perlu pakai tanya. Iya. Nggak perlu, Anda siapa, umur berapa, nggak perlu. Nah, dan untuk mencegah adanya syahadat settingan. Iya. Tiba-tiba ada orang datang langsung kita syahadatkan kan, itu tanda tanya kan begitu. Ini siapa orang kan begitu. Nah, baik, Ustadz K, silakan lanjut. Sanhedrin 4320 yang waktu itu Ustazah Sanhedrin 43A 20. Sanhedrin. Begini, kenapa saya ngomong begini, Abi? Maksudnya begini. Abi dengar baik-baik ya, insya Allah ya. Disimpan ya, insya Allah. 43A berapa? 43A titik 220. Gini, ketika Abi datang lalu menyatakan kepada Ustadz Ipung dan Bunda Etika, aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu tidak mungkin karena Abi. Satu, ngerti ya? Bukan karena kamu yang memutuskan, bukan. Yang kedua, bukan karena seseorang, bukan. Yang ketiga, bukan karena sesuatu. Sekali lagi, seorang yang akan bersyahadat bukan karena dirinya sendiri, disebabkan oleh dirinya sendiri, karena kehebatannya, kepintarannya, kekayaannya, ketampanannya, keterkenalannya, bukan. Yaitu diri sendiri ya. Sekali lagi pelan-pelan ya. Orang yang bersyahadat bukan karena diri sendiri, dia yang membuat keputusan, bukan. Yang kedua, bukan karena seseorang di luar dia, bukan. Yang ketiga, bukan karena sesuatu, bukan. Karena kalau karena dirinya sendiri dia yang memutuskan untuk syahadat, maka pada suatu saat dia akan bertemu dengan hal-hal lain, dia akan kembali lagi ke agama yang lama. Yang kedua, jika karena seseorang, dia suka sama seseorang, dia memuja seseorang, pada suatu saat akan datang bencinya, akan datang hati yang kecewa, dia akan kembali lagi kepada agamanya.
Yang ketiga, karena sesuatu, kekayaan, harta, takhta, jabatan, dan sebagainya. Ketika dia tidak lagi mendapatkan hal itu, dia akan mengeluh dan dia akan kembali lagi ke agama yang lama. Jadi 3 hal ini tidak mungkin membuat orang bersyahadat. Kenapa? Kalau orang bersyahadat karena 3 hal ini, maka kita lihat waktu yang akan menjawab. Cepat atau lambat, dia nggak akan tahan dalam Islam. Tidak akan tahan. Kalau dia punya niat lain tersembunyi, dia akan kembali. Begini. Lalu apa hubungannya dengan yang diminta kepada Ustadz Ipung untuk dibacakan? Begini. 3 hal ini aja tidak mampu membuat orang bersyahadat. Lalu apa yang membuat orang bersyahadat? Cintanya Allah. Cintanya Allah yang menurunkan kelemah lembutan di hati seseorang sehingga hatinya terbuka dan mau menerima kebenaran. Contoh, yaitu tadi. Ya, jadi apa yang disampaikan Ustadz Ipung, Bunda Etika, itu semuanya mata rantai. Bukan berarti apakah Ustadz Kei sama Ustadz Ipung, Bunda sudah kong kali kong. Saya kan tadi baru ketemu, saya aja kaget dia cerita begini. Saya aja belum pernah dengar beliau cerita begini. Belum pernah, wallahi. Belum pernah. Dan tidak pernah disetting sebelumnya cerita ini. Belum pernah. Karena dia juga baru datang. Saya datang, baru beliau Ustazah Etika dulu, saya baru Bunda kaget tadi. Ini cerita bohong. Iya kan? Iya kan? Kita aja kaget ceritanya. Kenapa? Karena itu bukan settingan. Jadi saya langsung nyambung. Endingnya kemana, saya arahnya kemana. Iya, iya kan? Maksudnya begini loh. Cerita seperti ini, orang aja bukannya tidak mau atau meriset atau mencari tahu. Orang malas. Apa yang membuat malas? Iblis. Iblis membuat malas. Kenapa? Iblis adalah bapamu. Bible tulis ya. Dia adalah bapa segala dusta. Artinya apa? Dusta itu orang malas untuk cari tahu. Ini dusta apa bukan? Contoh gini, contoh. Dari tahun 2013, saya sama Ustadz Ipung, itu orang selalu begini. Kayak nama pendusta, kayak nama penipu, kayak nama pembohong. Nah, yang menyelidiki Ustadz Ipung. Karena apa? Karena Ustadz Ipung ada di dalam Islam. Di dalam Islam tidak ada iblis intervensi. Islam tidak pernah kompromi dengan iblis. Jadi Ustadz Ipung, aku selidiki Ustadz Kei. Benar nggak yang dibilang orang ini? Selidiki. Dia menyelidiki diri saya. Ketika orang hatinya terbuka, maka dia akan mencari tahu kebenaran dengan cara menyelidiki hal tersebut. Kerja. Ini aku tentang apa? Kantorku ini tentang apa? Bergerak bidang apa? Kalau aku tidak tahu sama sekali, aku belajar. Sekarang bisa buka internet kapan aja. Contoh, misalnya retailer apa gitu. Cari tahu tentang produk tersebut. Cari tahu dan perusahaan yang membuat yang aku jualan ini, jangan sampai aku nanti masuk penjara. Sih, begitu juga cerita Ustadz Ipung tadi. Lalu saya bilang, coba Ustadz Ipung buka Sanhedrin 43A nomor 20. Pertanyaannya, pernah nggak sebagai jemaah Kristen yang kami semua hormati, kami hormati loh, tidak pernah kami hujat. Wallahi, pernah nggak Abi selama jadi jemaah dengar ada kitab Sanhedrin? Belum. Padahal kitabnya ada. Kasih lihat huruf Ibraninya ada kan? Kayak gini. Ini huruf Ibraninya. Ini kitabmu. Sekali lagi, ini kitabmu. Kitab perjanjian lamamu. Ibaratnya kalau di dalam keyahudian disebut tafsir. Tafsir. Jadi kalau di Islam itu ada Al-Quran, ada tafsir, ada hadits, ada pendukung ayat-ayat, ya kan? Nah, ini tafsir. Kamu baru dengar? Baru dengar saya. Kenapa orang-orang seperti Abi ini baru dengar Ustadz itu? Kenapa? Karena ditutup. Dan jemaat tidak punya tidak punya keinginan untuk mencari tahu tentang, bahkan tentang Yesusnya sendiri dia tidak pernah cari tahu. Coba dengar aja, Yesus disalib untuk menebus dosaku. Aku bebas. Dia mati di kayu salib untuk darahnya tercurah untuk menebus dosaku. Jaminan
Orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga, pasti udah nggak pusing, ya kan? Dosanya sudah dibayar lunas, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Karena apa? Enak. Enak. Coba kita baca terjemahannya. Sudah ya? Udah muncul ini. Alhamdulillah. Mantap, Masya Allah. Bisa Ustadz Ipung atau Abi yang baca? Iya, ini masih bahasa Inggris. Yang mana? Oh, iya. Yang di copy yang mana? Yang Gemara. Sampai Gimana yang 20. sampai Ini 20 nih. Passover ini? Oh, ini kan 19. Tapi panjang loh. The Mishnah teaches that. Iya, You The know, Mishnah. on Passover Eve, Oh. Kamu bisa kan bahasa Inggris? Baca sih bisa. Kita terjemahkan dulu ya, Abi ya. Dan saya mau supaya Abi yang baca. Kenapa? Karena udah jelas ya tadi saya cerita ya, bahwa kalau Abi tidak apa ya, dibukakan oleh Allah hatinya dan dilembutkan, maka saya rasa Abi nggak kesini. Dan ketika Abi nggak kesini, nggak tahu sebetulnya apa itu, gitu ya. Ini jalan Allah. Supaya Abi ketika bersyahadat tidak lagi cuma saya syahadat. Dapat apa Abi? Dapat pelajaran apa? Enggak, cuma syahadat aja. Silakan baca yang keras. Pada malam Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Dan seorang juru bicara keluar di hadapannya selama 40 hari sambil berseru di depan umum, Yesus orang Nazaret akan dirajam karena ia melakukan ilmu sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang Yahudi. Kamu terima nggak baca itu? Kalau kamu nih, nggak, bukan masalah kamu syahadat. Sekarang kamu dalam posisi, kasih dulu, jangan di ini. Dalam posisi jemaat. Coba bayangkan kamu adalah jemaat Kristen yang membaca kitabnya sendiri, kitab tuanya sendiri, yang adalah tafsir dari kitab-kitabmu dalam pemahaman keluarganya Yesus. Ini kitab Yahudi ya. Gini, kenapa saya berani bilang keluarganya Yesus? Yesus orang Yahudi. Nah ini keluarganya yang nulis ini. Ya sedarahnya lah, ya sama-sama orang Yahudi yang nulis, ya kan? Mereka tulis tentang Yesus. Walaupun nanti kalau kita lihat sejarahnya, nanti Bunda Etika bisa kupas itu. Ini bukan tentang Yesus yang tahun 33 Masehi, ini yang 200 Masehi. Nggak apa-apa. Itu perihal tentang pendalaman akademisnya. Tapi secara umum, orang Yahudi melihat Yesus tuh kayak gimana? Ini. Sakit hati nggak kamu baca ini? Ya, bingung sama itu sih. Sakit hati, kesel, sedih. Tuhanku dihina. Baca sekali lagi. Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus. Pada malam Paskah. Malam Paskah buat semua orang Kristen adalah malam sukacita. Kenapa? Yesus bangkit dari kematian. Betul? Betul. Kok Paskah lain? Paskahnya lain ini. Paskah itu bukan kebangkitan. Justru pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang mayatnya Nazaret. yang digantung. Berarti bukan orang disalib, udah jadi mayat, udah mati karena mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Rajam tahu nggak? Di lembar batu itu kan. Orang yang mati dirajam dalam hukum Yahudi, kita nggak usah lihat Islam lah ya, Ustaz ya. Orang dalam hukum Yahudi dirajam, itu artinya telah melakukan dosa yang paling hina, bahkan lebih hina dari anjing, maaf ya. Maaf ya. Jadi dilempari batu. Contoh, penzina. Lempar batu sampai mati. Dan yang paling parah adalah dilempar batu sampai mati, dia menyembah Tuhan yang lain. Yang ketiga, terakhir, dia maki orang tua. Kalau di dalam hukumnya Yesus orang Yahudi ya, saya nggak lihat sejarahnya ini. Sejarahnya apa nanti ada Joshua ben Perahia dan itu tuh kejauhan. Kita lihat permukaannya aja. Yesusnya orang Kristen itu telah melakukan perbuatan dosa yang sehingga dilempar batu sampai mati, dirajam. Lalu keterangannya apa? Keterangan dirajam itu karena dia melakukan ilmu sihir
Terima nggak orang Kristen bilang gitu? Terus apa lagi? Menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang Yahudi. Cerita ini tidak akan pernah bisa diterima oleh orang Kristen. Dan memang terbukti sampai detik ini, 2024 tahun ini, tidak ada orang Kristen yang pernah tahu itu. Bahkan pendeta tidak tahu. Sampai-sampai kemarin waktu saya di Surabaya, ada seorang pendeta yang namanya Pak Pendeta Esra Soru membawakan ayat ini, tapi dia tidak pernah baca Hebrew-nya. Sehingga dia bilang, orang Yahudi mengakui Yesus mati di kayu salib. Begitu saya buka, orang baru tercengang. Ternyata tidak. Justru menurut orang Yahudi, Yesus itu lebih hina dari anjing. Dan pendeta Esra Soru tidak tahu ayat aslinya dari bahasa Ibrani, tidak tahu. Kenapa? Karena tidak mau tahu. Dibuat untuk tidak mau Tahu. Yang benar itu apa? Pertanyaannya sebelum kita tutup pengantar untuk Abi bersyahadat ini. Seluruh jemaat Kristen Katolik di muka bumi ini bilang, aku mencintai Yesus, betul? Sampai-sampai lagu itu saya sering ulang-ulang nih di depan Ustadz Ipung dan Bunda Ustazah Etika. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, walaupun Badai silih mengganti itu ya. dalam hidupku, Dalam hidupku, Ku mau- ku mau cinta Yesus selamanya. nah, kalau kayak gitu cinta nggak? Pasti ada timbul emosi juga ya lihat ini. Kamu pilih mana? Yesusmu ditelanjangi, dilempari batu, jadi mayat, dipaku, dibilang penyihir, dibilang penyembah berhala, dibilang penghasut orang Yahudi, ya kan, menyesatkan orang Yahudi. Atau kamu mau dia tidak pernah ditelanjangi, tidak pernah dipaku, tidak pernah diludahin, tidak pernah digantung mayatnya, diseret-seret di atas pohon, digantung di atas pohon. Dia diselamatkan Allah, dan sampai sekarang dia masih ada di langit, dan nanti akan turun untuk sholat sama-sama orang Islam. Yang mana yang kamu pilih? Dia dihinakan atau dimuliakan? Dimuliakan pasti, Pak. Amin. Sungguh kemudian dimuliakan? Mau, Pak. Tidak ada cara lain ketika engkau menyatakan dirimu sebagai orang yang memuliakan Yesus putra Maria selain menjadi Muslim. Karena di Muslim tidak ada sedikit pun dari kata-kata itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yesus putra Maryam dimuliakan sebagai Nabiullah wa Rasulullah. Ketika orang mau menghina dia dengan meludahi, memukul kepalanya dengan mahkota duri berdarah, ditelanjangin. Catatan sejarah Roma menyatakan, maaf ya, jangan marah ini. Yesus juga mendapat perlakuan pemerkosaan. Karena sebelum penyaliban, biasanya tentara Roma sexual abuse, ada istilah sexual abuse. Sama cewek. Iya. Iya. Di dalam pencatatan eksekusi namanya itu Storos itu Storos, crucifixion, crux. Selama Roma mencatat perjalanan sejarah mereka mencatatnya begini: jika orang itu adalah musuh politik, musuh agama, maka sebelum dipaku dan sebelum dicambuk, mereka mendapatkan sexual abuse. Artinya mendapatkan perlakuan hal-hal penghinaan seksual, kekerasan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Sexual abuse. Kalau saya jadi orang Kristen, saya nggak mau. Kenapa? Aku maunya cinta Yesus. Aku memuliakan dia. Tidak ada sedikit pun kulitnya tergores. Kenapa? Karena Allah cinta sama dia. Allah cinta sama dia. Allah cinta. Kenapa? Sampai-sampai Allah bilang, kun faya, maka jadilah dia. Penciptaan Yesus dan penciptaan Adam di dalam Al-Quranul Karim
sejajar di dalam Al-Quran ya, bukan di dalam Kristen. Di dalam imannya Ustadz Ipung, saya, Bunda Etika, dan para ustadz-ustazah. Yesus itu bayangkan betapa mulianya. Disejajarkan dengan Adam. Sekali lagi, disejajarkan dengan Adam. Adam itu bapaknya umat manusia. Sejajar Yesus. Kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya penciptaan Yesus itu tidak berbeda dengan penciptaan Adam. Sejajar dia. Sama-sama tidak punya bapak. Cuman Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jadi demikian juga Yesus, tidak punya bapak, jadi dimuliakan. Tapi kamu tadi udah baca, Abi, Galatia 3:13. Terakhir sebagai penutup, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Serem amat ya, benar-benar. Benar ya, Pak? Serem nih. Kristus Telah menebus kita dari kutuk hukum. kutuk. Kamu kutuk. Teruskan. Taurat dengan kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kamu bilang Yesus terkutuk? Enggak. Kamu mau nggak berhenti untuk setiap saat sepanjang umurmu, setiap hari kamu mengutuk Yesus? Mau berhenti nggak? Mau. Caranya gimana? Jadi Islam tidak pernah mengutuki Yesus. Islam memuliakan Nabi Allah wa Rasulullah Isa ibnu Maryam. Tidak pernah ada satu kata kutuk pun dalam Al-Quranul Karim kepada putra Maryam. Tidak ada. Tapi di sini pilih. Yesus mengutuk pohon ara lah karena dia lapar. Yesus bilang perempuan dari Samaria anjing. Yesus memarahi orang yang anak muda yang kaya yang lari-lari sama dia. Ya Rabbi ya salihun, katanya. Ya orang saleh. Bagaimana caranya aku masuk surga? Kamu gimana sih? Dimarahin. Panggil aku baik, bapak yang baik. Udah, jual semua milikmu. Marah-marah. Lalu dia bilang, jika orang tidak membenci ibunya dan membenci bapaknya, membenci anaknya, dia tidak pantas jadi pengikutku. Ini gimana ini? Tapi di dalam Islam, Abi, Yesus mulia, lemah lembut. Ketika dia dimaki sama orang Yahudi, para rabai, dia bilang begini, ini Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah yang datang membawa kabar gembira basyara, dan kepadaku diberikan Injil. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan dia diselamatkan Allah. Wa maqatal luhu wa masalabuhu walakin. Abi, engkau menjadi pencinta Yesus yang sejati. Lalu yang itu berarti Ustaz Ki yang sekarang masih Kristen. Loh, kami menghormati. Kami tidak bilang mereka sesat. Kami tidak bilang mereka salah. Kenapa? Karena ini negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia dijamin hak dan kebebasannya untuk memeluk serta beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Undang-Undang 1945 pasal 29 butir E, butir F. Tapi ada satu hal, apa? Kita menjalankan nggak cinta kita kepada Yesus? 27 tahun. Iya. 27 tahun, bayangin. Setiap hidupmu selama jadi Kristen, kau maki Yesus itu setiap 27 tahun. Setiap bangun, gue sih nggak pernah maki. Ketika kau bilang Yesus Tuhan mati di kayu salib, itu kau maki, kan tadi kita baca dua itu. Itu kau maki Yesus. Berarti selama 27 tahun hidupmu hanya diisi dengan caci maki kepada Yesus. Kau maki Yesus, terkutuk, mati dilempar batu, penyihir, penyembah berhala kau, telanjang kau, dipaku kau. Tiap hari kau begitu, 27 tahun. Allah sayang sama kamu, Abi. Allah bilang, Abi, berhenti maki-maki nabiku. Ini aku berikan hidayah agar hatimu lembut dan menjadi pecinta Yesus yang sejati. Caranya gimana ya Allah? Ucapkan 2 kalimat syahadat.
Barakallah. Ya, saya akan menggali saja dari Abi. Kira-kira apa yang membuat Abi mantap untuk bersyahadat sebelum kita mulai? Kalau mantap, habis dengar dari Pak Ustadz tadi ya. Sebelum ini sih nonton YouTube atau membaca buku. Kalau saya punya temen, Bu, dulu waktu saya di Cikarang tuh saya punya temen. Nah itu saya sempat baca-baca juga sih. Maksudnya tuh Islam tuh gimana? Apa sih yang harus dipelajari kalau masuk Islam? Dia ngajari saya kayak hukum-hukum dulu Pak Ustadz. Terus apa yang ini, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gitu. Sempat saya catat juga. Terus akhirnya pas pindah ke Bekasi, saya bingung mau kemana ya. Saya dapat kontaknya Pak Ustadz nih Pak. Iya. Berarti mulai ada ketertarikan kan? Ada. Untuk masuk Islam. Ada. Karena ingat ayah, papa atau? Awalnya sih nggak ada bilang gitu, Bu. Awalnya sih saya kan mau menikah, kebetulan kan calon kan Muslim. Awalnya saya sih nggak mau sih, tetap ya biasa aja gitu loh Pak. Bu. Sendiri. Iya. Terus akhirnya kok temen yang di Cikarang itu Pak Ustadz kok, iya, mengenalin, terus tanya lo kok mulai tertarik gitu, hati lah ada gerakan gitu. Tahunnya saya dipindah ke sini. Terus makanya saya searching itu di mualaf itu. Ada nggak yang mau ditanyakan tentang Islam? Nggak apa-apa. Kalau maksudnya jujur ya Bu, saya aja. ini masih nol. Saya nanti ya juga mau belajar sih. Misalnya ada keraguan tentang Islam kok begini ya misalnya. Kalau ragu sih nggak ada ya Bu ya. Belum, nggak ada. Maksudnya masih kayak bingung tuh loh. Bingung, tapi pengen belajar sih ya. Bingung bukan apa ya? Bingung apa yang mau ditanyakan gitu loh Bu. Gitu. Jadi tahu nggak beda prinsip antara Islam dan Kristen? Nanti kan mau masuk Islam nih. Iya. Jadi kan harus tahu beda prinsip antara Islam dan Kristen. Kira-kira tahu nggak beda? Apa yang menjadi perbedaan prinsip? Kalau belum tahu sih Bu. Belum tahu sama sekali. Belum tahu sih. Agama itu, setiap orang yang beragama itu sebetulnya tujuan yang utama untuk apa? Untuk ya bersyukur, ada yang menyiptain, cara bersyukur sih sama itu menurut saya Bu. Menyembah kepada pencipta. Bersyukur gitu. Yang utama itu menyembah kepada pencipta, karena kita ini kan diciptakan dan kita akan kembali ke pencipta ya. Semua orang yang hidup di dunia ini kan sebetulnya diciptakan oleh Tuhan dan akan kembali kepadanya. Semua yang bernyawa, semuanya. Nah, pada saat kembali ini kan kita punya nggak bekal gitu ya. Sudah menyembah penciptanya belum? Jadi yang mencipta kita kan berarti yang luar biasa sayang pada kita, karena memberikan kita oksigen, memberikan kita tanaman, kita bisa hidup. Kita nggak dikasih oksigen 10 menit aja sudah nggak bisa hidup kan? Betul. Kalau pencipta kita mau tidak Rahman dan Rahim ya, Rahman dan tidak penyayang, matahari didekatkan 100 km saja dari bumi, kita sudah hancur. Dia sayang sekali kepada penciptanya, kepada manusia. Nah, kita kan memang diciptakan, kita ini miliknya. Kita akan diambil, betul nggak? Betul. Ustadz K juga milik penciptanya, saya juga milik penciptanya. Suatu saat akan meninggal nggak? Suatu saat pasti. Pasti, karena apa? Diambil gitu. Sebenarnya kalau diambil boleh nggak keluarganya protes? Sebetulnya nggak boleh protes, tapi kan mesti kehilangan gitu ya, Ustadz K ya. Iya. Nah, sama misalnya saya nitip nih motor, Ustadz K saya titip motor ke Ustadz K, gitu kan? Kalau motornya terus saya ambil, Ustadz K boleh marah sama saya nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu hak saya, motor saya gitu loh. Ya, kita ini kan hanya dititipi. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya, dan kita ini tidak punya kuasa. Semuanya itu hak yang menciptakan kita. Kita mau sombong apa sih? Ya kan? Kita selalu akan tua nanti. Kamu sekarang 27, 20 tahun lagi 47. Ya toh 20 tahun lagi sudah berubah semuanya. Itu tidak bisa diingkari. Nah, konsep yang pertama berbeda dalam beragama adalah konsep ketuhanan. Itu yang harus kamu tahu, karena ini menyangkut akidah nanti. Ya. Akidahmu tidak boleh tercemar oleh konsep yang tidak jelas. Jadi kalau dalam Islam ini Tuhan konsepnya apa? Menurut Abi yang Abi tahu.
Kalau yang paling itu kan Allah ya, Bu. Setahu saya sih yang itu Allah. Terus ada Rasulnya namanya diturunkan Nabi Muhammad. Nabi ya, Pak? Muhammad. Berarti berarti sudah jelas kan Allah adalah pencipta, Nabi Muhammad adalah Rasul. Iya. Ya. Tidak pernah mendengar Nabi Muhammad merupakan bagian dari Tuhan? Enggak. Sudah definit ya, garisnya sudah definit, sudah mutlak. Itulah yang namanya tauhid maha tunggal. Ya, monoteisme. Jadi kalau dikatakan absolut, monoteisme yang absolut. Jadi Tuhan itu Allah, tidak bisa menjadi apapun. Untuk apapun tidak bisa. Nah, di agama sebelumnya, di agama sekarang ya, karena kamu belum dapat hidayah. Konsep ketuhanannya bagaimana? Ada Tuhan, terus itu nama ada Bapak, ada Yesus yang diturunkan ke bumi ya, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ya. Ketiganya adalah satu hakikat. Iya. Karena Mawar Sharon Trinitas ya, Trinitarian murni kan. Nah, jadi tiganya adalah satu hakikat. Nah, jadi Tritunggal. Ya, dari namanya Maha Tunggal dan Tritunggal sama apa tidak? Beda. Jadi Tuhan ini dalam konsep Tritunggal, Trinitas itu dia menjelma, turun nuzul ke bumi, ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia, Yesus itu. Nah, kemudian ada Roh Kudus. Nah, konsep ini tidak ada dalam agama tauhid. Dan karena konsep ini juga Trinitas ini masih ada yang mengaku Trinitas, ada yang Unitarian, ada yang Sabellian, beda-beda, sehingga kan selalu, kamu tadi ditanyakan gerejamu di mana? Mawar Sharon gitu. Kamu punya teman sahabat akrab yang sekarang yang tadi kamu cerita membimbing kamu, namanya siapa? Mas Afif. Mas Afif. Kamu tanya Mas Afif enggak? Mas Afif, masjidmu di mana? Tanya enggak. Kenapa? Cuma Kerawang sih, di Kerawang sih. Ya, maksudnya masjidnya di mana? Kalau masjidnya enggak tanya masjidnya apa. Kenapa? Karena orang Islam bisa ke masjid manapun. Iya sih. Gitu. Sama sholatnya. Sedangkan kamu ke Mawar Sharon bisa, kamu ke Mesianik bingung liturginya. Ya. Misalnya ke Mesianik kan sudah ke Yahudi-Yahudian ini liturginya. Kamu ke Ortodoks sudah beda lagi, ke Karismatik mungkin sudah beda lagi kan. Jadi makanya ditanya gerejanya di mana. Kenapa? Karena liturginya sudah beda-beda gitu. Tapi orang Islam nggak pernah tanya ustadznya di mana, Jumatan ya Jumatan di mana aja. Dia di Cianjur ya di Cianjur, dia di Depok ya di Depok, gitu kan. Nggak harus ke masjidnya di mana. Betul nggak? Kenapa itu terjadi? Kenapa seperti itu menurut kamu? Ya itu sih mungkin terlalu banyak itu ya, Bu, kalau Islam terlalu banyak denominasi. Ya. Kenapa? Pertama karena konsep ketuhanannya sudah final. Jadi orang sudah nggak bingung lagi, konsep ketuhanannya sudah final, sudah jelas Allah itu adalah Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah. Sudah jelas, semua orang Islam sama, ditanya dimanapun sama. Nah, sementara dalam konsep Trinitas kan ada yang Trinitarian seperti sekarang ya, ada yang Sabellian, Jesus only, di mana Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Dia Bapa ya Roh Kudus ya Putra gitu loh. Ya firman. Jadi tidak tiga yang berbeda menjadi satu, tapi itu satu, berubah-ubah aja gitu. Ya kan? Nah, beda lagi. Kemudian kalau Unitarian ya Yesus adalah Mesias seperti saksi Jehovah, mungkin yang dianggap sesat, tapi sekarang banyak Unitarian yang non saksi Jehovah juga banyak. Ya, di Indonesia ini cukup banyak, juga di Amerika juga cukup banyak. Jadi puncak dari suatu agama itu, pokok, kalau pohon ini pokoknya ya, itu adalah konsep ketuhanannya. Itu harus final dulu, udah selesai dulu. Kalau itu belum selesai ya akan banyak kebingungan-bingungan umatnya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa orang Islam sama dengan orang Yahudi. Yahudi itu sama. Orang Yahudi itu adalah menyembah Tuhan yang sama dengan orang Islam ya, dalam konsep orang Yahudi ya. Jadi kalau kamu ke Israel atau tanya rabi-rabi atau tanya orang-orang Israel yang pious, yang beragama, selalu mengatakan Tuhan kami dengan Tuhannya orang Islam sama. Walaupun sekarang perang itu kita tidak bicara masalah politik ya.
doanya mereka sama, monoteismenya persis sama, tidak ada yang berbeda. Nah, jadi orang Yahudi dengan orang Islam itu sama, makanya di Yahudi juga tidak ada banyak sekali aliran ya, yang taatnya sholat, yang tidak taat yang nggak sembahyang. Sama dengan orang Islam yang taatnya sembahyang, yang tidak ya bukan karena aliran tertentu. Kalau dalam Kristen kan dalam yang sembahyang mana ortodoks Suriah, ortodoks ini berdasarkan denominasinya. Kalau Kristen yang di Indonesia rata-rata sekarang kan dia tidak sembahyang, tapi ke gereja berdoa sendiri, begitu ya. Nah, jadi konsep Putaran ini sudah final, sudah harus selesai dulu. Kalau masih tidak selesai, orang masih bingung kamu gerejanya di mana gitu. Ya, yang kedua, kitab sucinya juga harus sudah selesai. Ya, paling enggak kita bicara soal jumlah berapa sih kitab sucinya orang Kristen, 66 buku. Ya kan? Katolik berapa? 73 buku. Ortodoks Ethiopia berapa? 78 buku. Koptik berapa? 75 buku. Ada yang 80 juga. Jadi beda-beda. Apa yang dianggap kitab suci ya, seperti kitab-kitab suci yang ada di Deuterokanonika, kamu tahu ya, yang dianggap itu firman Tuhan oleh orang Katolik, orang Kristen nggak dianggap, itu hilang, nggak ada. Itu pun masih berselisih sampai sekarang itu. Jadi kitab konsep Putaranya juga masih belum final, kitab sucinya juga masih belum final. Padahal agama itu dasarnya adalah konsep ketuhanan dulu, kemudian kitab suci, karena kitab suci adalah merupakan buku manual petunjuk hidup manusia ya, untuk menuntun kita pada kebenaran. Al-Quran ini adalah menuntun kita ya. Misalnya kita tidak boleh, Al-Quran melarang kita minum alkohol. Kenapa kira-kira? Ya mungkin kok kurang tahu ya Bu. Nah, salah satu ajaran Quran ini kan yang ada larangan, ada hukum-hukum dong dalam kitab suci, hukum perang, hukum makanan yang dilarang. Misalnya alkohol ini dilarang dalam Quran. Menurut kamu secara logika kenapa alkohol dilarang kan? Padahal orang banyak yang suka alkohol ya, yang masih minum alkohol juga. Kenapa? Yang kalau logika ya Bu, ya memabukkan sama mungkin kesehatan sih Bu. Betul. Nah, jadi apapun yang merugikan tubuh manusia itu dilarang oleh Allah. Betul nggak? Untuk kebaikan manusia. Manfaatnya ada, tapi mudorotnya itu lebih banyak. Jadi sesuatu yang mudorotnya jauh lebih banyak itu dilarang. Kenapa? Karena alkohol itu adalah mother of evil. Kalau orang Inggris bilang mother of evil itu sumber kejahatan. Jadi orang yang mabuk bisa membunuh orang, bisa mencuri, bisa berbuat jahat. Sumbernya karena dia hilang akal ya. Karena itu dalam akal itu sangat penting dalam Islam. Jadi kalau mau masuk Islam, gunakan akal sehatmu seperti tadi di awal, harus menggunakan akal sehat. Pikirkan dulu sebelum mau masuk Islam. Ya. Tidak boleh imani saja, tapi pikirkan dulu ya. Itu ya salah satu kenapa berjudi dilarang dalam Islam. Ya merugikan kita Bu. Merugikan manusia. Jadi ekonomi merusak sistem ekonomi yang harusnya uang itu didapat dengan bekerja. Orang yang kalah berjudi bisa berbuat apa saja kan, mencuri, membunuh untuk mendapatkan uang. Banyak sekali kerugiannya. Apapun yang dilarang dalam Quran adalah karena merugikan manusia, dan Quran itu sudah memberikan rambu-rambunya, tinggal kita mengikuti. Nah, kalau mau jadi orang Islam, ikutilah Al-Quran. Ya, jadi jelas. Jadi Quran ini adalah petunjuk yang sangat jelas dimanapun seluruh dunia. Orang Islam kitab sucinya sama, 114 surat. Kamu ke Turki, kamu ke sholat dimanapun, mau makmum sholat ya sama caranya, bahasa Arab digunakan ya, bahasa Arab, jadi tidak dengan bahasa setempat yang kamu tidak bisa kan. Nah, dalam bahasa Arab kamu makmum juga caranya sama, hanya beberapa mungkin sedikit berbeda qiraat ya, tapi itu kamu masih bisa memahami kalau kamu sudah belajar mengaji ya. Itu inti dari tauhid. Karena itu kenapa kita harus menyembah Allah, tidak boleh berpaling kepada yang lain. Sama dengan orang Yahudi ya, karena dialah pencipta ya,
tidak boleh menyentuhkan. Tadi kan Ustadz kan mengatakan bahwa Yesus sangat dimuliakan dalam Quran, sangat dimuliakan sebagai orang yang santun, sebagai orang yang berperilaku sangat baik. Tapi satu pesan Tuhan di situ, satu pesannya di Al-Maidah 72 apa? Siapapun yang mengatakan Isa itu Tuhan, maka Allah mengharamkan surganya. Tahu mengharamkan surganya? Artinya jaminannya kemana? Ke neraka. Nggak ada jaminan surga. Diharapkan berarti kamu pasti masuk neraka. Artinya itu jaminan kamu masuk neraka gitu. Karena tidak mau, oh jangan diduakan, jangan menduakan saya gitu. Karena dia menciptakan kita, betul kan? Betul nggak? Kamu sekarang punya pacar, no? Ya. Pacarmu kalau kamu misalnya dia terlambat kamu jemput, kamu marah, mungkin marah biasa. Tapi kalau dia punya pacar lain, kamu marah nggak? Marah. Marah. Sulit dimaafkan. Sama Tuhan itu yang menciptakan kita kok. Dia yang memberikan kita kehidupan yang mencukupi semua. Kamu kok menduakan penciptamu gitu kan, sudah sangat melebihi apa ya, sudah sangat kurang ajar ya, sudah sangat parah. Itulah kenapa kita tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah, harus tauhid itu ya. Itulah konsep Islam, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia ya. Semua orang bertanggung jawab pada dosanya, jadi tidak ada dosa ditebus. Kamu bertanggung jawab pada dosamu sendiri ya. Artinya bisa nggak kita masuk surga? Bisa, karena dalam konsep tauhid manusia itu punya kemampuan untuk menentukan masuk surga apa neraka dengan tadi Quran rambu-rambunya. Dan Allah itu Ghafurur Rahim. Orang yang salah bukan berarti Allah tidak mengampuni. Kalau kamu bertobat ya Allah mengampuni. Sama dengan orang Yahudi ya. Dalam orang Yahudi juga sama. Dalam kitab suci mereka, orang yang benar itu yang 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Artinya melakukan dosa 7 kali tapi tobat juga 7 kali gitu loh. Artinya begitu maha pengampunnya Tuhan gitu. Ya, tidak ditebus. Ya, kalau ditebus nanti manusia that's not fair, tidak adil kan. Kamu yang salah, Ustadz K misalnya yang salah ya. Yang salah, yang berbuat salah, nanti kamu yang suruh nanggung. Nggak bisa juga. Ya, nah, itulah logika namanya. Saya yang nanggung, saya yang jawab. Tanggung jawab. Kerjasama. Ya. Jadi Islam itu yang simpel aja, sesuai dengan logika manusia. Quran itu sesuai dengan logika manusia. Semua ajaran Quran jika dilarang berarti tapi tadi berjudi, kemudian sama minum alkohol. Ayat perang juga ada ayat perang di situ ya. Ayat perang, kamu boleh membunuh. Nah, ayat ini sering diambil satu oleh orang-orang kafir non muslim maksud saya ya. Dikatakan ini Islam boleh membunuh. Duluan di Islam. Iya, tapi perang dalam Islam itu defense, untuk defense, untuk defense, membela diri. Artinya Allah boleh kamu berperang jika kamu diserang gitu loh. Fair kan? Tapi bukan perang kayak Belanda yang sudah merdeka invasi, nggak ada. Karena itu kalau search di internet negara-negara penjajah dunia, kamu search ya, 90% itu negara-negara non muslim. Negara Islam mungkin ada satu Turki, tapi Turki waktu itu kan juga masih semi apa sekular juga ya. Nah, jadi itulah Islam ya. Jadi semua diatur. Kamu itu semua diatur. Tinggal kamu mau menerima seberapa kamu mampu menjalani aturan itu ya. Bukan berarti kamu harus sempurna tanpa salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu tambahan dari saya. Para tuan guruku, Ustadz, Pak Haji, jadi Allah memberikan keberkahan kepada kami, saya dan Ustadz Ipung dan Ayah Sofia Mualaf Internasional melalui kebaikan serta keberkahan atas Pak Haji Yadi bersama keluarga juga Ustadz di tempat ini, dengan bisa kami ada di namanya tempat silaturahim spesial Mualaf Center Ayah Sofia Bekasi di sini bersama Bunda Ustazah yang baru saja menikah bersama Ustadz. Keberkahan kepada Ustadz, keberkahan juga kepada kami. Kenapa? Karena kami mendapatkan guru-guru di sini. Kami bertambah guru-guru kami untuk dikuatkan pada saat menjalani kemualafan, program kemualafan di
Bekasi, yang dalam hal ini Bekasi dipilihkan Allah di tempat rumah kediaman dari Ustadz Bapak Haji Yadi bersama Bunda. Saya alhamdulillah bersama Ustadz Ipung, Mualaf Center Ayasofya Nasional, hari ini mendapatkan kado dari Allah yang juga akan kami persembahkan kepada Bapak Haji Adi bersama ibu dan sekeluarga, juga Ustadz bersama Bunda Ustazah, dan semua orang yang ada di sini di wilayah kerja Mualaf Center Nasional Ayasofya Bekasi. Apa kadonya dari Allah hari ini? Ini kadonya. Abi dipilih Allah untuk dilembutkan hatinya menjadi pengikut, pencinta, dan umatnya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah wa Habibullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memuliakan semua Nabi Allah tanpa ada kebencian, baik kepada ajaran orang lain maupun kepada agama orang lain yang berbeda di negara Republik Indonesia yang disayang dan berkah Allah. Kalau ada apa-apa, agak sulit menghubungi Ustadz Ipung untuk belajar. Kamu sudah tahu di sini dekat dari tempat tinggal dan pekerjaan. Kalau ada apa-apa, ada waktu dari pekerjaan, mampir ke Bapak Haji Adi atau ke Ustadz. Aku mau tanya tentang Islam, Ustadz punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan Nabi tentang akidah, syariah, muamalah. Ngerti ya? Ya. Jangan ragu untuk datang kepada beliau. Jangan ragu. Langsung ke sini aja ya Pak Ustadz. Datang langsung. Gitu. Ini ada, aku menghadapi sesuatu nih. Ya Pak Haji, boleh minta tolong. Kalau ada masalah tentang aku mau belajar baca Quran, datang cari. Antum punya tanggung jawab sama anak. Apa tanggung jawabnya? Ajarin anak Quran. Dan itu menjadi kewajiban dari para tuan guru. Dan ketika Tuan Guru mengajarkan dan Pak Haji menjawab masalahmu, maka Allah memperhitungkannya sebagai keberkahan, kerahmatan, kesehatan, serta balasan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka bagi mereka. Dengan tidak mengurangi keberkahan kamu, nak Abi. Enggak. Kamu berkah, tapi tidak saling mengurangi. Ngerti? Itu Islam tuh. Tidak ada ajaran begini di tempat lain, nggak ada. Maaf, jangan tersinggung. Tidak ada ajaran seperti ini di tempat lain. Bahkan ketika saya dulu waktu masih belajar seperti kamu ya, Abi, itu dimaki, dimarah-marahin, keras pengajarannya. Dulu yang ngajar saya pertama itu namanya almarhum Tuan Guru Ustadz Syekh Kiai Teguh Zulkarnain, almarhum. Waduh, itu kalau ngajar kasar. Tapi kenapa? Saya tetap ikut dia. Kenapa? Allah tahu saya Ambon, kelakuan parah. Ambon parah, Ustaz. Kalau tidak dapat guru yang keras, nakal. Dapatnya sekalian yang keras. Almarhum Kiai Teguh Zulkarnain. Itu kalau dia pukul-pukul. Abi sudah siap untuk menikmati keberkahan Allah? Insya Allah siap. Udah pakai insya Allah. kaget udah berani bilang insya Allah. Kaget ya. Kamu jadi manusia baru. Tidak perlu ada yang dipaku di kayu salib untuk pengampunan dosamu, Abi. Cukup dengan kembali kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dosamu diampuni semuanya. Semuanya. Bahkan kami ini iri sama kamu. Kenapa? Karena hari ini kamu jadi manusia baru, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Nggak punya dosa kan? Sudah siap menerima keberkahan ini? Kalau siap. Pegang tangan Ustadz Ke. Ikuti kata-kata Ustadz Ke. Tidak usah terlalu cepat. Yang penting jelas, agak keras suaranya, supaya bisa didengar oleh para tuan guru, para puan guru, Ustadz wal Ustazah, orang tua kita di sini, karena mereka nanti juga akan ditanya ketika mereka mati. Benarkah engkau menyaksikan Abi Chandra Wijaya mengucapkan dua kalimat syahadat? Benar ya Allah, aku ada di situ.
dan mereka mendapatkan keberkahan. Sudah siap? Siap. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Ashhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Ashhadu Asyhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Abi Chandra Wijaya, aku mau bertanya nih Kainama kepada Abi Chandra Wijaya, dan aku mau Abi menjawab Ustadz Kay dengan tulus-tulusnya dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Agamamu apa? Islam. Takbir. 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 Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala habibina wa syafina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika dimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana fal magdiratana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana wa ta'lama fi nafsina faghfir lana dunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yubashshiru qulbana wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa radina bima qasamtahu lana ya dal jalali wal ikram. Allahumma aslihna wa aslih fasada qulubina wa aslih fasada a'malina wa aslih wulata umurina wa aslihna bima aslahta bi min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran katsiran ya Ustaz. Mas siapa namanya? Abi Abi Chandra sedikit berarti mulai hari ini Mas Abi punya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Hari ini alhamdulillah Mas Abi udah kembali lagi ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Dan nggak mudah memang. Mulai hari ini punya kewajiban adalah menjalankan syariat Islam. Udah sunat? sudah. Alhamdulillah. Sudah sunat. Berarti udah niatnya memang udah dari hati itu, Tat. Untuk toharoh nanti tanggung jawab kita dan Ustadz Saipul nih, Ustadz Saipul nih guru saya. Beliau nanti akan diajarin sama Ustadz Saipul. Ustadz Saipul posisinya di yayasan sini mungkin di hari-hari tertentu, karena sekarang udah pindah di Pondok Ungu Perme, di rumah mertua Indah. Jauh. Cukup jauh, tapi masih ngajar cucu saya juga. Tapi insya Allah beliau siap. Beliau tuh ringan sekali untuk kebaikan. Amin ya Allah. Jadi insya Allah Ustadz
Saipul ke depan nanti untuk membimbing beliau Mas Abi, karena beliau pun tanggung jawab kita. Nggak bisa namanya udah kembali ke jalan yang benar, akhirnya kita itu melupakan, kita biarkan itu. Kita semua nanti besok akan ditanya Tatya di akhirat nanti. Jadi itu Ustadz Saipul alhamdulillah ditakdirkan hari ini bisa menghadirin, jadi tanggung jawab untuk tanggung jawab ke depan. Kalau pengen bisa baca Quran, siapin jawabannya. Dan yang paling pokok itu adalah kita kan punya kewajiban itu, yang pertama adalah toharoh, bener. Sholat itu yang kita sehari 5 kali, sehari 5 kali harus dikerjakan, tidak ada alasan. Kalau puasa masih kita tinggalkan kalau ada alasan, tapi kalau sholat tidak ada alasan. Selama kita pikiran itu masih ada, sholat itu wajib. Jadi itulah nanti Pak Ustadz Saipul yang membimbing, dan saya pun insya Allah kalau memang kita siap. Siap, ya. Pak. Saya rasa ini yang wejangan dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah telah kita selesaikan kegiatan pensyahadatan pada sore hari ini. Dan ini sebelum kita tutup, nanti Mas Abi Chandra akan dapat sertifikat, tapi sertifikatnya itu nanti harganya mahal, harus ditebus ya. Dengan apa ini, Pak? Dengan bacaan sholat. Jadi belajarnya ke Ustadz Saiful, nanti Tebusnya dengan sholat bisa. Ya. Jadi kalau nanti sudah bisa bacaan sholat, belajar kepada beliau, setorannya juga kepada beliau, nanti baru wisuda. Jadi wis sudah gitu, baru sertifikat serah terima. Siap? Siap. Salaman ya. Terima kasih. Kemarin pun juga waktu yang minta sertifikat, alhamdulillah ditakdirkan waktu beliau datang ke bengkel itu, kan datang ke bengkel karena sampai di bengkel, dia ketemu dosen UIN. Di bengkel masih ada dosen UIN hari itu. Beliaulah yang ngetes, saya hanya menyaksikan. Iya. Itu serba dimudahkan. Untuk kebaikan dimudahkan. Baik, kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih telah menyaksikan bersama, berpartisipasi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga, serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.